Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Apip Apiawanto. Hari ini pada tanggal 1 Desember 2020 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja yang dilaksanakan di SMK Plus Pertiwi Sukamulya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 tahap 3 LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut adalah kartu pendaftaran ujian saya. Kepada semuanya, doakan saya semoga disukseskan dan dilancarkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku semuanya. Siap. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Sebelum berlanjut ke pembelajaran, mungkin Bapak akan mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, 3M. Masih ingat? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan setelah beraktivitas. Oke? Nah, tadi kalian bilang bahwa kalian itu cukup istirahat ya. Nah, maka hari ini kalian bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, Pak Tarik. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, ya, seperti biasa. Dalam struktur kelas itu ada kerohanian, ya. Silakan untuk kerohanian memimpin doa. Belum belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, dengan berdoa mungkin akan menjadikan keberkahan ya di dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan secara bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme. Ya, nyanyikan dengan semangat dan penghayatan. Silakan untuk yang memimpin bisa dipimpin oleh Cindy seperti biasa. Hadirin mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Ya, anak-anakku sekalian, barangkali sebelum berlanjut
Bapak akan melaksanakan presensi ya. Nanti yang namanya Bapak panggil jawab dan angkat tangan. Siap? Siap. Ya. Amelia Isma, Hadir. Anissa Nurtini, Sakit. ya. Billy, hadir. Dea, Hadir. Dini, Hadir. Diana, Hadir. Evi Tania, Hadir. Irfan Saifuddin, Hadir. Lukman Fitriansyah, Hadir. Maman Lukman, Hadir. Reni Jalianti, Hadir. Nova Nopianti, Hadir. Nur Cahyanti, Hadir. Risa, Isi sakit. Cindy, Hadir. Windy. Isi. Oke, sudah saya absen semuanya ya. Ya, oke baik. Nah, ya. Baiklah anak-anak sekalian. Selanjutnya barangkali berkaitan dengan materi. Nanti pada kegiatan teknis pembelajaran Bapak akan menerapkan metode pembelajaran cooperative learning think pair share ya. Jadi nanti kalian akan Bapak arahkan untuk berpikir secara individu, kemudian berdiskusi secara berpasangan, dan yang ketiga kalian nanti diharapkan dengan pasangan tersebut bisa membuat kesimpulan dan berbagi dengan seluruh kelas. Itu barangkali bisa dipahami. Nah, untuk penilaian sendiri, untuk pengetahuan nanti Bapak akan mengadakan evaluasi. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD, dan untuk penilaian singkat Bapak akan menilai pada saat proses kalian baik berdiskusi ataupun nanti mengerjakan evaluasi. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum mengawali pembelajaran anak-anakku, untuk materi kali ini yaitu tentang menerapkan perakitan produk barang dan jasa. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri ini yang pertama ya, dengan kalian nanti menyimak PowerPoint yang saya bagikan, kalian nanti bisa merancang ya perakitan produk barang dan jasa. Kemudian yang kedua, dengan ya melihat tampilan video pembelajaran, kalian nanti bisa mengembangkan perakitan produk barang dan jasa. Ya barangkali. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, barangkali kita akan menyimak dulu satu video pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dalam hal ini materi yang nanti akan kita pelajari, untuk memperkuat barangkali pengetahuan kalian berdasarkan pengalaman atau informasi yang pernah kalian dapat. Ya. Berikut adalah salah satu cuplikan video ya perakitan pada produk barang ya, di mana ini merupakan perakitan produk handphone ya. Silakan kalian simak. Nanti setelah disimak, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian seputar penampilan video dan keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya barangkali. Salah satu langkah-langkah atau step pada saat pelaksanaan perakitan. Ya, baiklah. Setelah kita menyimak video yang Bapak tampilkan, nah ada yang bisa menjawab ya barangkali kira-kira teknik apa yang dipergunakan di dalam perakitan yang ditampilkan dalam video? Saya Pak. Ya, Teknik manual. teknik manual ya. Kenapa di dalam video tersebut menggunakan teknik manual? Karena beberapa orang tersebut tidak sepenuhnya menggunakan alat-alat teknologi dan sepenuhnya menggunakan tangan. Ya, jadi kebanyakan pada saat proses merakit produk handphone tersebut dilaksanakan secara manual gitu ya. Jadi tanpa
alat bantu mekanik atau otomatis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya pada cuplikan video yang kedua, silakan kalian simak ya, dan nanti kalian analisis terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Ya baik, dari tampilan video yang kedua itu ya, ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira metode perakitan apa yang dipergunakan di dalam penampilan video yang kedua? Silakan. Saya Pak. Oke, Lukman. Ya, itu coba memakai teknik otomatis, teknologi perakitan modern mobil itu yang memakaikan teknologi modern, canggih, yang bergerak dengan sendirinya seperti robot lah. Oh iya, bagus. Terima kasih ya. Oke, jadi pada tampilan video yang kedua itu mempergunakan metode perakitan otomatis ya, karena kebanyakan itu digunakan oleh perakitannya menggunakan mesin otomatis gitu ya, tidak ada barangkali langkah-langkah yang mempergunakan perakitan manual. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi yang Bapak bagikan melalui PowerPoint. Anak-anakku, pada materi metode perakitan produk barang dan jasa, ya seperti tadi saya bilang bahwa tujuan pembelajaran kali ini yang pertama merencanakan perakitan produk barang dan jasa, yang kedua mengembangkan perakitan produk barang dan jasa sesuai prosedur. Nah, pada proses produksi multimedia, ya karena kita di jurusan multimedia, nah di sana merupakan penggabungan beberapa elemen ya, bisa kita lihat. Nah, pertama penggunaan dan pemrosesan beberapa media itu, media yang digunakan itu bisa teks, audio, grafik, animation, dan video. Dimana seperti yang di pembelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa perakitan produk itu yaitu satu proses penggabungan beberapa komponen yang sudah ada. Jadi komponen yang sudah ada disatukan melalui beberapa proses, itu ya, ada penggabungan, kemudian pelabelan, sehingga pada step terakhir yaitu finishing menjadi keluaran suatu produk. Nah, untuk jurusan multimedia khususnya di 12 multimedia, tentu kalian sudah tidak asing lagi itu ya dengan kegiatan fotografi dan videografi. Dimana kalau fotografi itu kan hasilnya nanti 2 dimensi kan, berupa file foto gitu ya. Kemudian kalau videografi itu hasilnya nanti ada video gitu ya, baik direkam melalui camcorder ataupun melalui HP. Nah, apa yang kalian lakukan nanti kan pecahan-pecahan komponennya baik gambar atau video itu bisa dirakit menjadi suatu produk, betul tidak? Betul. Nah, produknya itu bisa bermacam-macam, gitu ya. Bisa bermacam-macam kontennya, nanti untuk bisa konten misalkan periklanan gitu ya, atau konten prewedding itu kan. Nah, kegiatan perakitan produk tersebut gitu ya harus dilaksanakan, dirancang itu sesuai dengan prosedur yang ada ya, dari mulai pre-production, production sampai post production. Itu ya. Baik, mari kita simak. Nah, dalam siklus hidup proses produksi multimedia seperti yang tadi saya ungkapkan di awal itu ada 3 subproses ya. Pertama, ini ada proses pre-production. Kedua, ada proses production. Yang ketiga ada post production. Ya, pre-production berarti produksi pada tahap awal ya, dimana kalian mungkin nanti setelah merencanakan gitu ya, berarti nanti tinggal mencari materi kontennya gitu ya.
ada istilah anak muda sekarang itu hunting gitu ya, video, hunting gambar gitu ya. Ada yang pergi misalkan ke tempat-tempat yang bersuasana alam seperti itu kan. Nah hasilnya baik nanti videografi atau fotografi gitu ya, bisa kalian nanti dijadikan bahan untuk perakitan produk baik itu barang maupun jasa. Nah kita akan lebih memfokuskan kepada proses production gitu ya. Nah pada kegiatan production ini yang pertama ada kegiatan pembuatan konten multimedia yang diperlukan. Jadi kontennya itu untuk apa? Seperti tadi yang dilihat oleh Amel ya. Ini salah satu contoh undangan pernikahan. Nah, di mana produk ini tidak serta-merta jadi. Itu kan pasti ada langkah-langkah proses perakitannya, dirakit dulu kan. Jadi komponen-komponen yang terpecah-pecah digabung sehingga menjadi keluaran produk yang jadi gitu ya. Kemudian seperti ini adalah salah satu contoh kemasan gitu ya. Nah, saya sering melihatlah produk-produk masa kini itu bermacam-macam desain kemasannya gitu ya. Nah, itu bisa terjadi seperti ini karena melalui proses perakitan. Nah, apakah perakitan secara manual atau perakitan secara otomatis gitu, atau penggabungan dari perakitan manual dan perakitan otomatis. Nah, ya, pada step yang selanjutnya kita mengintegrasikan konten dengan software. Nah, dalam kompetensi multimedia itu udah jelas ya. Pada saat perakitannya itu menggunakan alat dan bahan. Alatnya sendiri itu bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC, bisa menggunakan handphone gitu ya. Kemudian pada saat pencarian kontennya mungkin menggunakan camcorder, menggunakan kamera juga kan. Nah, bahan-bahan yang sudah kita dapatkan itu ya berupa foto, video. Nah, komponennya itu diintegrasikan itu ya kontennya dengan software. Banyak software yang bisa kita pergunakan gitu ya. Dari mulai yang gratis sampai berbayar, dari mulai menggunakan handphone sampai menggunakan laptop atau PC gitu ya. Salah satu contoh saya itu untuk softwarenya, aplikasinya familiar gitu ya dengan kalau HP itu KineMaster itu ya. Kemudian kalau PC atau di laptop saya menggunakan Lumavi ya. Makanya nanti pada saat perakitan produk ya, jasa ataupun barang yang akan kita laksanakan itu pergunakanlah dengan software yang familiar atau ramah dengan kalian gitu ya. Nah, setelah mengintegrasikan, selanjutnya kita merevisi desain gitu ya. Desain yang pada awal pembuatan itu pasti perlu direvisi ya, karena masih mentahan seperti itu. Nah, agar hasilnya baik itu ya, perakitannya baik, jadi harus terus dilaksanakan revisi. Ya, selanjutnya silahkan kalian membentuk satu kelompok diskusi berpasangan ya. Pilih teman yang paling dekat. Tapi saya harap kalian tetap menjaga jarak ya. Jaga jarak karena kita harus menerapkan protokol kesehatan. Silahkan ya. Kaitannya dengan perancangan perakitan produk barang dan jasa. Oke, saya tugaskan kalian ya untuk menentukan satu produk barang dan jasa yang akan diproduksi. Ya, jadi berkaitan dengan kompetensi kalian, kira-kira yang paling mungkin kalian untuk produksi itu ya, yang akan kalian rakit itu produk atau barang atau jasa apa? Jelas ya? Nah, kemudian nanti tentukan, pilih metode apa yang kalian pergunakan di dalam perakitan produk tersebut. Itu ya. Nah, kemudian ya, silakan berdiskusi dengan pasangan kalian. Selamat mengerjakan. Ya, untuk mencari informasi ataupun ide, atau referensi, kalian bisa mencari informasi menggunakan internet. Ya, silakan kalian browsing, barangkali kalian mendapatkan ide-ide yang terbaru yang kekinian berkaitan
dengan produk, barang ataupun jasa yang akan kalian rencanakan untuk produksi dan nanti kita fokuskan pada perakitannya, ya. Berarti 6. Dalam kegiatan perancangan nanti kalian buat mungkin desainnya dulu, ya, desainnya dulu. Nah, sehingga nanti setelah membuat desain, nanti akan ketahuan metode apa, gitu ya, yang akan kalian gunakan. Ya. Bahan-bahan segala mana ada bahan-bahan terus ini tercatat secara merancang surat yasin, cara merancang surat yasin, video. Itu lebih bagus produknya yang berkaitan dengan kompetensi kalian, ya, multimedia. Itu kan untuk ini apa? Untuk jasa juga kan gini, undangan itu kan ada undangan virtual juga kan? Ya, kalau dulu mungkin itu kan kebanyakan yang pakai berbahan dengan kertas gitu ya. Ada juga yang misalkan menggunakan limbah gitu ya, limbah. Saya pernah lihat undangan itu memakai disk, dari disk gitu ya. Video itu juga termasuk ke dalam bahan. Jadi saya harap kalian bisa menuangkan kreativitas dan inovasi berkaitan dengan perancangan, ya, perakitan produk barang dan jasa. Sekarang kalian tiap-tiap kelompok berpasangan mempresentasikan atau menyimpulkan hasil diskusinya seperti yang tadi dijelaskan di awal, ya, berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak dan pengerjaan LKP dari kalian. Silakan tiap pasangan untuk mempresentasikan, dimulai dari pasangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Diman.
ukuran kertas. 2. Perkenalkan, nama saya Lukman Fitriansyah bersama anak saya Nova. Kami di sini menggunakan produk pembuatan poster. Poster adalah sebuah media publikasi berisikan beberapa konten yang terdiri dari tulisan atau keduanya dengan bertujuan memberikan informasi kepada orang lain. Bahan-bahan yang kami pakai itu ya misalnya metode manual itu penggaris, pensil, spidol, cat air, minyak, kertas, dan penghapus. Kalau misalnya metode teknologi canggih sekarang kan ada dalam komputer, ada aplikasinya. Kami sering memakai Adobe Photoshop. Selanjutnya untuk kelompok pasangan dari ya dengan Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Jalianti dan teman saya. Di sini kami membuat produk undangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat undangan ialah kertas, tulisan, gambar dan desain, dan laptop beserta printer. Metode perakitan: langkah pertama, buka Microsoft Word, lalu buatlah sebuah undangan, pilih menu Word, insert, pilih ikon save pada menu insert, pilih bentuk. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat ya, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Dan selanjutnya barangkali Bapak akan melaksanakan evaluasi ya. Tolong dikerjakan, ada 10 soal pilihan ganda dan 2 esai ya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Nanti sesuai dengan alokasi yang Bapak tentukan. Gitu ya. Itu barangkali berikut Bapak bagikan untuk lembaran evaluasinya. Ya, tolong kalian duduk secara individu lagi ya, jaga jarak dengan teman kalian. Ya, untuk lembar evaluasi jangan lupa membubuhkan nama ya, kelas ya, nama dan kelas serta kompetensi keahlian kalian. Laksanakan evaluasi dengan sebaik mungkin. Di sana ada 10 bulir pilihan ganda dan 5 soal esai. Baik, hasil evaluasi sudah didapat, gitu ya. Untuk nilai tertinggi ada yang sudah mencapai nilai skor 90, ya. Dan yang masih di bawah KKM yang tadi Bapak sebutkan, tetap semangat, ya.
Adapun untuk materinya mungkin akan Bapak share gitu ya melalui WhatsApp. Itu ada e-book yang berkaitan dengan modul pembelajaran. Tolong dipelajari lagi untuk nanti pelaksanaan remedial seperti itu ya. Untuk yang sudah di atas KKM mungkin nanti akan ada pengayaan ya, tambahan berkaitan materi. Ya, jadi kesimpulannya dalam pengembangan produk, perakitan produk yang terintegrasi itu ada 8 tahap pengembangan ya. Yang pertama itu ide gitu ya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan keinginan pasar. Yang ketiga fungsional produk. Yang keempat fungsional spesifikasi gitu ya. Nah, bagaimana dengan hasil daripada kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah cukup dipahami? Paham ya? Nah, yang lainnya barangkali Billy ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk Billy sendiri punya saran untuk jaringan internetnya Pak? Oh iya. Sedikit lemot. Iya, oke, ya. Baik, jaringan ya. Ya. Nanti akan saya coba berkonsultasi dengan tim IT ya. Ada lagi barangkali? Silakan. Ya, Lukman bagaimana? Untuk Lukman, fokusnya Pak kurang jelas. Oh, jadi ini fokus tampilan fokusnya kurang jelas ya. Iya, Mungkin Pak. kalau faktor cuaca atau memang desain PowerPoint saya yang mungkin terlalu cerah gitu. Jadi butuh penyesuaian lagi kalau dilaksanakan di sini ya. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum saya tutup, ya terima kasih atas kerjasamanya, baik tadi di dalam kegiatan diskusi dari mulai awal, inti dan penutup. Kemudian untuk teman-teman kita yang hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan dikarenakan sakit, ya kita doakan semoga mereka bisa kembali mengikuti pembelajaran di hari esok. Ya, disehatkan dan beraktivitas seperti biasanya. Nah, kemudian untuk kegiatan penutup kita berdoa ya. Seperti biasa doa nanti akan dipimpin oleh bagian kerohanian. Ya siapa? Diman. Ya silakan Diman untuk memimpin doa agar menjadi keberkahan untuk kegiatan pembelajaran hari ini dan kita selamat sampai di rumah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi produksi massal ya. Salam untuk orang tua kalian, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.